Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ada yang galau? Siapa dia? Siapa? Ada udah sarapan semuanya? Puasa Syawal. Oh iya. Atau emang karena malas? Malas ya. Oke. Malas. Oke, malas ya. Kalau misalnya pagi-pagi itu lebih baik semuanya sarapan. Nanti boleh bawa bekal buat di sekolah, tapi di rumah juga harus bawa makan ya, harus makan nasi kayak gitu. Biar semuanya pada sehat. Kalau kata Bu Menteri itu setiap hari itu kita harus makan ikan katanya. Kenapa? Karena ikan itu banyak vitaminnya gitu. Mahal ya? Ya itulah. Gimana lagi ya? Namanya juga kebutuhan, semuanya udah serba mahal. Oke, ketua kelas silakan disiapkan dulu kelasnya. Kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Banyak yang tidak hadir. Oke, siapa yang tidak hadir? Oh, virus di kelompok 3 ya? Virus apa ininya keterangannya? Izin, oke. Siapa lagi? Salsabila Fitriani. Azah Atsilah. Oke, ini semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok diagnosis kemarin? Sudah, oke, bagus ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini kita akan belajar puisi. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kita lihat sama-sama ya. Ada yang kenal nggak Bapak ini sebelumnya? Siapa? Iya, oh ada namanya lagi ya. Aduh. Oke, kita dengarkan ya, sama-sama. Kita sama-sama berjalan mencari kesederhanaan. Tak tahu di mana bersembunyinya. Kita bertanya di mana tanggung jawab di lautan mana sebelah. Kita sama-sama seperti tadi berjalan mencari ketekunan di mana terjadi. Berjalan mencari keikhlasan. Keikhlasan. Tapi di mana keikhlasan itu? Baik, siapa yang tahu Bapak tadi siapa namanya? Taufik Ismail. Sekarang pertanyaannya, Bapak Taufik Ismail dari mana? Atau asalnya di mana? Indonesia, ya pasti. Selain Indonesia, lebih spesifiknya? Lebih spesifiknya, Bapak Taufik Ismail berasal dari daerah mana? Jawa, yakin? Are you sure? Dari? Betul. Ternyata Bapak Taufik Ismail ini berasal dari Sumatera Barat. Wow, ternyata masih banyak yang belum tahu. Ketika SMP, sering tidak dengar nama Taufik Ismail. Sering ya, setiap belajar puisi pasti yang muncul Taufik Ismail, Taufik Ismail. Ternyata Bapak Taufik Ismail ini orang kita. Orang Sumatera Barat. Bangga tidak? Bangga. Itu se-Indonesia itu tahu dengan Bapak Taufik Ismail. Nah, apa tadi judul puisi dari Taufik Ismail ini?
Di lautan mana tenggelamnya? Tadi apa kira-kira isi puisinya? Apa Karisa? Mencari kedamaian. Tadi kan muncul tuh, di mana kedamaian itu? Di mana kedamaian itu? Apalagi tadi kata-kata yang muncul? Selain kedamaian. Apalagi? Apa? Doa. Oke, apalagi? Apa? Tadi ada nggak dibilang kayak gini? Apakah kita masih disayang Allah? Gitu nggak? Dengar nggak tadi? Iya. Nah, pertanyaannya Ibu tanyakan sama anak-anak Ibu semua. Apakah kita masih disayang Allah? Masih. Apa buktinya? Masih hidup. Apalagi? Masih? Oke, sehat. Apalagi? Masih apa lagi? Selain sehat? Masih bisa? Masih bisa galak-galak, masih bisa ketawa. Artinya kita masih disayang Allah. Terus Bapak ini bilang, mungkin yang membuat kita disayang Allah itu adalah doa dari siapa tadi? Orang miskin. Doa dari siapa lagi tadi? 40 juta orang pengangguran. Doa lagi siapa lagi? 10 juta orang anak. Nah, itu dia puisi dari Bapak Taufik Ismail. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Pak Taufik Ismail ini dari mana? Jawabannya dari Sumatera Barat. Nah, pengetahuan baru. Baik, karena tadi kita sudah memulai pembelajaran dengan puisi dari Bapak Taufik Ismail, maka Ibu tanya, kira-kira pembelajaran kita hari ini apa? Teks puisi. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah teks puisi ya. Oke, ini adalah bab terakhir dari semester 2 ini sebelum anak-anak Ibu menuju jenjang selanjutnya. Jadi bab terakhirnya adalah berkarya dan berekspresi melalui puisi. Ada nggak di sini yang jago gitu baca puisi? Siapa? Oh iya, Akhyar. Siapa lagi? Enggak apa-apa. Oke, kita lihat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak Ibu nanti mampu memahami pengertian dan juga karakteristik teks puisi. Ini udah dipelajari di SMP kan? Udah gampang lah nanti insya Allah ya. Yang kedua, anak-anak Ibu nanti bisa menelaah diksi dalam puisi yang dibaca atau didengar. Oke. Nah, sebelumnya ketika Ibu menyampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah puisi, kira-kira yang terlintas di pikiran anak Ibu apa? Baca puisi, oke, apa lagi? Apa? Kesedihan, oke. Puisi itu biasanya identik dengan kesedihan atau kegalauan anak muda. Boleh apa lagi yang terlintas ketika mendengarkan kata puisi? Kiasan, kiasan kan? Oke, kiasan, bagus. Apa lagi? Puisi, ketika kita dengar kata puisi, apa yang muncul di benak kita atau di pikiran kita? Membaca, boleh. Berekspresi, bagus. Apa lagi? Kelompok 3, apa kira-kira yang terlintas dari pemikiran anak-anak Ibu ketika mendengar kata puisi? Menulis puisi dari kelompok 2. Kelompok 3 apa kira-kira? Ayo, puisi. Apa yang terlintas? Puisi. Coba Raffi ingat kata puisi. Apa yang muncul? Atau kata apa yang muncul di pikiran Taufik tentang puisi? Atau boleh dia berempat, nggak apa-apa. Atau dibantu sama 2 temennya. Apa? Perasaan. Oke. Ketika kita dengar kata puisi, yang muncul adalah perasaan. Karena kita membaca puisi itu dengan perasaan. Kayak Bapak Taufik Ismail tadi. Sampai bergetar nggak tangan beliau? Bergetar. Karena saking menjiwai. Oke. Nah, kita akan lihat. Ini dia tujuan pembelajaran kita tadi. Jadi anak-anak Ibu akan mempelajari 2 hal, pengertian teks puisi dan menelaah diksi dalam puisi. Oke, perhatikan baik-baik ya. Wifi-nya. Oke. Ini adalah Bapak Taufik Ismail. Dari mana tadi? Sumatera Barat. Ingat ya, Pak Taufik Ismail berasal dari Sumatera Barat. Nah, ini siapa nih? Khairil Anwar. Pernah nggak dengar puisi Khairil Anwar? Nggak pernah.
Atau di SMP pas ujian ada nggak Khairil Anwar? Sering ya? Sering Pak Khairil Anwar ini. Nah, yang terakhir ini tahu nggak orangnya siapa? Siapa kira-kira? WS? WS Rendra. Pernah nggak dengar di dalam pelajaran bahasa Indonesia muncul Bapak WS Rendra? Ya kan? Oh tidak. Ada yang pernah lihat atau dengar atau baca? Ada yang iya dan ada yang tidak. Nah ini dia. Ini adalah beberapa penyair terkenal di Indonesia. Masih banyak lagi penyair terkenal kita ya. Baik. Nah, sebelum kita lihat di sini, anak-anak ibu ada yang tahu puisi itu apa? Secara singkat aja, ini kan terlalu panjang nih. Singkat aja. Karya sastra bagus. Karya sastra yang gimana? Oke, bagus. Karya sastra yang dibaca dengan ekspresi. Bagus, apa lagi? Karya sastra yang dibaca dengan ekspresi dan dijiwai. Bagus, apa lagi kira-kira? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, yang mengeluarkan makna yang dalam. Nah, itu dia. Jadi, kalau misalnya kita nggak lihat ini, kita hanya menyampaikan pendapat kita, maka puisi itu adalah sebuah karya sastra yang dibaca dengan ekspresi dan dijiwai serta memiliki makna yang dalam. Udah, nggak harus dengan yang panjang-panjang gini. Ibu, itu terlalu panjang, Bu. Iya. Kalau misalnya kita memaknai dengan bahasa kita sendiri juga bisa gitu. Sampai di situ. Puisi itu digunakan untuk menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan melalui kata-kata yang indah. Nah, itu kuncinya, kata-kata yang indah. Jadi kalau misalnya kita tutup slide ini, apa tadi pengertian puisi? Sebuah karya sastra yang menyampaikan pikiran. Oke, bagus. Sebuah karya sastra yang digunakan untuk menyampaikan perasaan, ide, atau pikiran dengan menggunakan kata-kata yang indah. Nah, itu. Selanjutnya adalah karakteristik puisi dan perbedaannya dengan karya sastra lain. Jadi, puisi itu dia berbeda dengan karya sastra lain. Anak-anak ibu tahu prosa? Tidak tahu prosa? Kalau novel tahu? Cerpen tahu? Nah, novel, cerpen itu namanya prosa. Jadi disebutnya dengan prosa. Nah, kalau drama tahu? Tahu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi bentuknya, puisi itu disusun dalam bentuk larik dan bait. Tahu larik? Larik itu baris. Kalau bait tahu? Nah, nih Ibu contohin. Ini namanya apa? Larik atau baris. Kalau misalnya dia jadi 4 gini, bait. Nah, itu dia. Kalau puisi dia tersusun atas baris atau larik dan juga bait. Nah, kalau gini dia berapa bait? 2 bait. Nah, udah tahu lah ya. Karena udah dipelajari di SMP. Nah, kalau misalnya kita lihat dari prosa tadi apa? Novel, cerpen. Nah, yang cerita-cerita itu disebut dengan prosa. Nah, kalau misalnya prosa itu disusun dalam paragraf. Mengalir seperti bahasa sehari-hari tanpa aturan irama dan rima. Ibu ngomong gini, Amai, pergilah Amai. Misalnya, itu ada iramanya nggak? Nggak ada kan? Nah, coba siapa yang bisa mengiramakan kalimat ibu tadi? Apa, Puri? Amai. Jangan pergi, Amai. Itu hanya contoh saja. Karena dia berbeda sekali antara drama. Kalau drama gimana? Siapa namanya ibu? Azril. Oh, Dasril. Aduh, ya Allah lupa. Oke, Dasril. Tadi pagi berangkat dengan apa, Dasril? Dengan ojek. Bayarnya berapa, Dasril? Bayarnya berapa? Ongkos 7.000. Dari mana berangkatnya? Dari Panyalayan. Nah, kira-kira antara ibu dan Dasril tadi terjadi apa? Dialog atau percakapan. Nah, di dalam drama itu ada dialog dan percakapan. Itu bedanya. Kalau misalnya puisi tadi disusun atas baris dan bait. Kalau misalnya prosa disusun atas
paragraf. Kalau misalnya drama itu dialogkan. Ada dialognya gitu. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan memahami diksi dalam teks puisi yang dibaca atau didengar. Diksi itu apa sih? Kelompok 5 bagus apa? Ibu dengar sesuatu deh. Diksi artinya apa? Coba pakai ini kayaknya. Siapa nama anak ibu? Yang mana ini? Keisha. Kay, apa artinya diksi, Kay? Pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat. Benar nggak diksi itu pemilihan kata? Yakin? Hah? Yakin artinya pilihan kata? Hah? Diksi pilihan kata? Benar atau enggak? Jawabannya adalah benar. Diksi itu adalah pilihan kata. Kita akan lihat pilihan kata yang digunakan dalam puisi itu akan ada beberapa nanti. Yang pertama, majas. Ayo, apa itu majas? Gaya bahasa. Pernah dengar atau ada yang tahu nggak dengan macam-macam majas? Sebutkan satu aja atau dua deh. Metafora bagus. Hiperbola bagus. Personifikasi bagus, apa lagi? Hiperbola, apa lagi? Pernah dengan majas simile? Majas hiperbola udah ya, majas metafora udah. Majas litotes pernah dengar? Pernah. Litotes itu kebalikan dari hiperbola. Kalau misalnya hiperbola itu majas yang gimana? Lebih-lebihan. Kalau misalnya yang litotes, mengurang-urangi atau mengecil-ngecilkan sesuatu. Nah, karena anak-anak ibu juga udah pintar sekali, Masya Allah, kita lihat aja ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini dia. Ini diulang-ulang lagi aja. Yang pertama adalah majas personifikasi. Apa artinya personifikasi? Oke, memberikan sifat manusia kepada benda mati atau alam. Ada yang bisa memberikan contoh selain yang di sini? Apa Haura? Kayaknya Haura harus... Apa contohnya Haura? Kok Haura sih Balkis? Ada Balkis tahu nggak contohnya? Contoh selain yang ini. Mirip nggak sih Balkis sama Haura? Enggak, Bu. Ya, oke. Oh, Balkis. Contoh yang lain selain yang di sini Balkis. Nggak tahu, Bu. Apa Balkis? Nggak tahu? Oke, siapa yang tahu? Oke. Siapa? Keisha. Aduh ya Allah, astagfirullah. Ombak berkejar-kejaran di pantai. Ombak berkejar-kejaran di pantai. Itu personifikasi atau tidak? Ya. Di kata apa? Berkejar-kejaran. Apakah ombak itu bisa berkejar-kejaran? Tidak bisa. Makanya di sini dia menyampaikan bahwa personifikasi itu memberikan sifat manusia kepada benda mati. Ombak itu benda mati atau benda hidup? Tapi dia bergerak. Oh, karena angin. Oke. Ombak itu benda mati. Nah, ketika diberikan kalimat ombak berkejar-kejaran, maka kalimat itu menggunakan majas personifikasi. Kelompok belakang, kelompok 4. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa contoh lain dari simile? Misalnya kita kasih contoh, misalnya Fiona, apa gitu. Oh iya, Fi. Apa, Fi? Oke, bentar ya. Bagaikan embun pagi. Bagaikan? Bagaikan embun pagi. Bagaikan embun pagi. Siapa yang bagaikan embun pagi? Misalnya senyumnya atau apa, bagaikan embun pagi atau apa gitu. Sikapnya, Bu. Oke, ulangi. Sikapnya bagaikan embun pagi. Sikapnya bagaikan embun pagi. Sikap siapa sih, Vi? Sikapnya bagaikan embun pagi. Apa kira-kira maksudnya itu? Dingin sikapnya. Bagaikan embun pagi. Oke. Oke, bentar. Oke. Apa contohnya? Siapa? Salimah. Dia tertidur bagaikan kerbau di pagi hari. Dia tertidur bagaikan kerbau di pagi hari. Apa artinya kerbau itu?
Susah bangun nggak sih? Tidurnya bagaikan kerbau, nggak mau. Ada bagaikan tadi, ada seperti, ada laksana. Ada bagaikannya. Lingkungan indah seperti taman bunga. Lingkungan indah seperti taman bunga. Apa artinya lingkungan indah seperti taman bunga? Bersih, apalagi cantik. Nah, itu dia. Wangi, warna-warni. Jadi lingkungannya itu diibaratkan atau dibandingkan dengan taman bunga. Oke, paham aja simile? Paham ya? Nah, lalu ada yang namanya pengimajian atau citraan. Pernah dengar di SMP citraan? Pernah ya? Citraan itu ada berapa? Kalau misalnya dia citraan visual atau penglihatan, contohnya seperti ini. Mentari jingga perlahan tenggelam di ufuk barat. Ini bisa dilihat nggak mentari ini? Dia kan bilang tuh, mentari jingga. Jingga itu apa? Warna. Warna itu bisa dilihat, dicium, diraba, atau dirasa. Dilihat. Makanya dia kalimat mentari jingga perlahan tenggelam di ufuk barat itu masuknya citraan visual atau penglihatan. Bukan makna sebenarnya. Itu dia kata konotatif. Paham sampai di sini? Oke. Yang terakhir ya. Ada yang namanya kata denotatif sama ada yang namanya kata konotatif. Nah, ini perbedaannya. Kalau misalnya denotatif, bunga ini masuk kepada kata denotatif. Artinya tanaman berwarna yang indah. Itu denotatif, makna sebenarnya. Kalau misalnya bunga hati, nah ini masuknya ke kata konotatif. Karena artinya orang yang dicintai. Siapa yang punya bunga hati di sini? Ada yang punya bunga hati di sini? Balkis. Siapa? Balkis dan siapa? Oke, kalau misalnya api itu masuk kata apa? Konotatif atau denotatif? Denotatif artinya nyala panas dari pembakaran. Kalau misalnya api cemburu, masuknya ke konotatif. Apa artinya? Rasa marah atau iri dalam hati. Oh, terbakar api cemburu, katanya gitu. Jadi dia maksudnya kata konotatif. Paham sampai di sini? Oke. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah duduk berdasarkan kelompok. Yeay, ibu nih, gimana nih bu? Ya, itulah belajar ya. Hari ini kita akan mengerjakan soalnya dikit aja, nggak banyak-banyak. Oke, ini untuk kelompok 3. Soalnya pendek aja kok. Kelompok 4. Makanya sarapan. Ini kelompok masing-masing. Sekarang silakan anak-anak ibu mendiskusikannya di dalam kelompok. Ibu akan membimbing nanti. Jadi jangan khawatir ya. Oke, silakan dibaca dulu. Itu kan ada 2 kertas. Kertas belakangnya itu tepat jawaban. Apanya? Kita lihat dulu nanti ya. Ya, silakan dibuat dulu. Iya, nama kelompoknya di sini nih kayaknya nih. Iya. Kalau izin nanti lah. Ntar lagi. Sabar dulu. Dilingkar aja nanti ini kan dikumpul lagi ke ibu nih, lingkarin aja nanti siapa yang kehadirnya ya. Tapi di kelompoknya tetap dibuat semuanya. Kalau misalnya ada yang nggak dipahami boleh bu, ini gimana bu, boleh. Mana yang majas? Yang nomor 3 ya? Dari kutipan tersebut, sebutkan 2 karakteristik ekspresi. Apa kira-kira? Di ujung senja, ku lipat rindu. Ini ada angin membawa harap. Kenapa? Iya, yang membawa siapa? Manusia kan yang bisa bawa. Masa angin bisa membawa?
Nah, berarti dia menggunakan iya, betul. Yang nomor berapa? Nomor 3 ya? Gampang sekali sebenarnya nomor 3 nih. Nomor 1. Oh, masih nomor 1. Oke. Kalau ciri khas tuh gampang. Kira-kira di dalam puisinya ada apa tuh? Betul. Namanya R. Belakangnya sama. Iya. Majasnya spesifiknya majas apa? Tahu nggak? Oh, masih nomor 1. Oke. Kira tadi udah nomor 3. Iya. Ibu, ciri khas yang dimaksud di sini berarti yang dari penjelasan puisi kami atau Mananya? ciri khas ya? Karya sastra. Tadi kan ada tuh Ibu sebutkan di dalam puisi itu ada ini. Nah, itu ciri khasnya tuh. Ada ininya apa tadi? Ingat gak? Ya, ada apa lagi? Nah, itu dia. Tuh. Pengertiannya kan udah ini nih. Nah, di dalamnya ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Oke. Iya, ciri khas. Ya, ini udah benar nih. Bus. Puisi lebih apa tadi? Lebih ekspresif, lebih hidup. Ya, lebih hidup. Puisi bisa hidup ya, berarti itu majas apa tuh? Iya, majas apa itu? Iya, betul. Karena kan puisi nggak bisa hidup ya, tapi bisa hidup gitu. Ini majasnya personifikasi. Iya, yang pertama. Berarti sulihat berarti di ujung senja. Senja kulipat itu personifikasi. Nah, kalau di sini, mana? Di ujung senja kulipat rindu. Apakah rindu itu bisa dilipat? Yang bisa dilipat apa? Oke, untuk memastikan coba lihat di kedua. Angin membawa harap yang bisu. Angin membawa harap yang bisu. Kira-kira itu apa? Iya, kenapa? Ya kali angin bisa bawa-bawa ya gitu. Bagus. Gampang itu sebenarnya. Kelompok sini udah ya? Boleh lihat. Sastra yang menyampaikan perasaan siapa sampaikan dengan kata-kata yang nomor 2 soalnya apa? Dikasih karena belum mati. Kelompok 2. Sini udah ya? Ya, Bu. Masih ada yang kapan? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Mana kelompok 1? 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 5 sudah? Sudah. Sip. Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, di depan ini sudah ada kertas. Jadi kertas ini akan kita gunakan untuk namanya turnamen. Apa itu turnamen? Perlombaan.
Anak-anak ibu kan semuanya berasal dari Sumatera Barat, ya enggak? Atau ada yang berasal dari daerah lain? Dari mana? Aceh, mana Aceh? Oh, Puri Aceh. Tapi bisa bahasa Minang ya? Udah bisa ya. Oke, semuanya tahu lagu Bare Solo enggak? Kita nyanyi lagu Bare Solo dulu ya. Oke. Nggak tahu. Bare Solo itu lagu daerah mana? Solo. Apa? Cando Badendang. Singgah dahulu.